Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Kepada kita. Alhamdulillah, melanjut kajian kita sebelumnya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, 2 minggu yang lalu. Nah, itu kita membahas doa-doa tentang bagaimana Rasulullah itu berdoa atau berzikir ketika hujan lebat turun. Ya. Sebenarnya itu berawal dari pembahasan sholat istisqa, ya, atau istisqa meminta hujan. Jadi urutannya minta hujan, kemudian setelah meminta hujan beberapa macam tanda-tanda hujan itu turun. Ada beberapa anjuran yang kita dianjurkan untuk membacanya. Kemudian ketika hujan turun, bagaimana menyikapinya, seperti apa. Nah, kemarin kita melompat langsung ke masalah hujan turun, karena kebetulan lagi hujan mulu. Nah, sekarang kita insya Allah pada subuh hari ini akan membahas bagaimana istisqa meminta hujan. Nah, ketika hujan susah, nggak turun-turun hujannya. Karena kita di Indonesia ini khususnya ya, kita punya 3 musim. Kalau nggak salah dulu zaman SD kita belajar, ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim namanya musim pancaroba. Kadang hujan, kadang panas. Ya sekarang nih, nggak terasa pagi kadang-kadang hujan aja, sore panas banget udah. Ya. Kadang juga mulai dari pagi itu udah panas banget, sore udah hujan. Nah, ini ganti-gantian. Nah, bagaimana ketika musim kemarau itu datang, gak ada air nih? Karena memang air ini adalah kebutuhan yang paling utama dibandingkan makanan. Ya, kita punya makanan banyak, tapi nggak punya air, susah juga. Tapi kalau kita punya air, kita bisa membuat makanan dengan air tersebut. Ya, segala sesuatu bisa kita raih dengan air. Ya, karena badan kita lemas, ya butuh air. Dalam tubuh kita ini banyak air. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup dengan air. Ya. Segala sesuatu hidup dengan adanya air. Nah, ketika tidak ada air, bagaimana? Bagaimana sikap atau bagaimana contoh yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika air ini enggak turun-turun, enggak hujan-hujan. Sumur-sumur udah pada kering, bornya udah yang kagak dalam, bornya udah nggak keluar lagi airnya. Nah, apalagi kita di Jakarta, di sini 30 meter sampai hampir 40 meter ke bawah. Sampai hampir 40, ada yang 50 meter ke bawah baru dapat air yang bagus. Ya. Nah, ada suatu cerita dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika ada para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Quhutal matar. Quhutal matar itu tertahannya hujan. Kalau kita ini masih enak. Kalau enggak hujan, masih ada daerah-daerah pegunungan, di sana ada sumber air yang kita bisa ambil. Kalau di Arab, padang pasir semuanya, kalau nggak hujan-hujan nggak ada air. Nggak ada air. Nah, jadi para sahabat ini mengadu tentang gersangnya tidak ada air, kekurangan air karena nggak ada hujan. Fa'amara biminbarin fawudi'a lahu fil musalla. Jadi Rasulullah kemudian, ya udah sekarang siapkan mimbar di musalla. Musalla itu kalau dulu disebutkan musalla itu tempat sholat. Tempat sholat yang diistilahkan di luar dari masjid. Nah, itu musalla. Ya, jadi ulama mengatakan di musalla ini fis sahra. Jadi diletakkan di luar tanah lapang, disiapkan mimbar di situ. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan waktunya untuk keluar, kita sama-sama keluar memohon kepada Allah, meminta hujan. Ditentukan waktunya, diumumkan kepada para sahabat ketika itu. Nah, ketika sampai waktunya Rasulullah pun keluar, kemudian naik ke atas mimbar. Rasulullah berkata, "Innakum syakautum jazba diyarikum." Kalian ini mengadu, ya.
jazba diyarikum, gersangnya daerah kalian, negeri kalian, wastiqaral matari an ibani zamani ankum, dan terlambatnya turun hujan pada masanya. Nah, dulu kan itu orang-orang tua kita tuh pintar tuh ngitung-ngitung. Ini kalau bulan ini nih udah masuk bulan-bulan hujan ini. Nah, bulan-bulan ini musim-musim kemarau nih. Akhirnya bisa memprediksi, apalagi yang tukang kebun buah-buahan nih. Kayak langsat, durian tuh, itu habis musim panas itu masuk musim hujan, itu durian sudah mulai keluar bunganya tuh. Udah mulai keluar buahnya. Tapi kalau hujan terus nggak keluar buahnya. Atau kemarau kepanjangan, buahnya keluar kering lagi. Jadi orang-orang itu bisa memprediksi. Nah, ini kata Rasulullah, istikhara, terlambat turunnya hujan dari musimnya. Nah, bisa diprediksi, biasanya musim hujan itu musim ini, kok nggak hujan-hujan. Nah, malah musim kemarau, panas. Wa qad amarakumullahu subhanahu wa ta'ala an tad'uhu. Kata Rasulullah Allah menyuruh kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum ayyastajiba lakum, dan Allah sendiri yang menjanjikan kepada kalian akan mengabulkan doa-doa yang akan kalian panjatkan. Qala, lalu Rasulullah pun kemudian berdoa di atas mimbar tersebut. Qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hujan. Pada waktu itu ketika Rasulullah berdoa, summa rafa'a yadayhi falam yazal fi raf'i hatta bada bayadhu ibtayhi. Jadi Rasulullah waktu itu berdoa sampai kelihatan ini putihnya lengan beliau. Enggak sampai keteknya kelihatan, tapi lengan ini sudah putih kelihatan. Saking tingginya doanya, berarti orang itu berdoa seperti ini sampai kelihatan tinggi doanya, tinggi tangannya. Nah, Rasulullah itu biasanya kalau berdoa tinggi itu memang permohonan yang diharapkan, ya, permohonan yang sangat, ya. Nah, sampai begitu Rasulullah SAW berdoa, summa hawala ilan nasi dhahrahu. Kemudian setelah itu di atas mimbar seperti ini, ya, di atas mimbar, kemudian Rasulullah membelakangi jamaah menghadap ke kiblat, ya. Summa qallaba wa qallaba aw hawala ridaahu. Kemudian beliau qallaba, membalik. Di riwayat lain hawala. Kalau hawala itu dari kanan pindah ke kiri atau kiri pindah ke kanan, itu namanya hawala. Kalau qallaba dibalik. Nah, ada memakai sorban seperti ini nih, dibalik sorbannya. Ini ada dua riwayat, ya. Ada yang mencontohkan qallaba, ada yang mencontohkan hawala ridaahu. Summa rafa'a yadayhi. Ini tujuannya qallaba itu tujuan tafaulan. Nah, kata sebagian ulama tafaulan, mudah-mudahan. Tafaulan itu harapan, mudah-mudahan Allah merubah, ya, dari keadaan tadinya tidak hujan menjadi hujan. Nah, ini tafaulan, itu biasanya seperti itu. Biasanya juga ada orang berdoa seperti ini. Nah, Allahumma rfa'anna madfa'annal bala. Berarti menyebutkan bala dibalik tengah kayak gini. Nah, ini biasa memang seperti ini. Ini namanya tafaulan juga. Biasa doa iftitah, doa kunut, ya. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Balik seperti ini. Sebagian ulama, khususnya mazhab Syafi'i, ya, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, dibalik tangannya. Fa innaka taqdi, kemudian dibalik lagi. Ini tafaulan. Dalam artian waqini, jaga kami syarra ma qadait, dari kejahatan-kejahatan yang telah Engkau tentukan, ya. Ketika doa bala, ya, doa bala itu biasanya, nah, itu biasanya juga tangannya dibalik seperti ini. Tujuannya, ya Allah, mudah-mudahan kami tidak ditimpakan, dijaga. Ini tafaulan namanya. Jadi ada doa, ada isyarat juga dengan perbuatan. Nah, ini makanya ada seperti itu. Jadi pertanyaan, kenapa dibalik? Kenapa berbalik seperti itu? Kenapa dibalik selendangnya? Itu tafaulan namanya. Nah, summa aqbala 'alan nas wa nazala fa shalla rak'atain. Setelah itu, ya, setelah selesai doa, beliau kan tadi berhadap kiblat, membelakangi para jamaah otomatis, ya. Karena dia di antara adab berdoa itu menghadap kiblat. Ya.
di antara adabnya, walaupun sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Berdoa itu kiblatnya kiblatud doa di atas. Jadi makanya kita memohon ke atas. Ya. Menghadap kiblat lebih bagus. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah turun dari mimbar, kemudian melaksanakan sholat. Lalu muncullah dalam fikih dikatakan sholatul istisqa, sholat minta hujan. Sholat istisqa, dan ada caranya seperti apa, insya Allah yang kita bahas. Nah, yang perlu kita pahami dari awal ya, karena banyak riwayat tentang sholat istisqa ini ya, makanya jadi sunnah muakkadah ketika terlambat turunnya hujan atau musim kemarau. Al-istisqa itu sebenarnya ya, talabus suqya, minta hujan. Meminta hujan itu kata para ulama ada 3 cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah berdoa minta hujan setelah sholat. Nah, setelah sholat berdoa minta hujan, dan banyak riwayatnya yang pendek-pendek, nanti insya Allah kita baca. Ya, pernah juga Rasulullah itu minta doa, ya, berdoa talabus suqya ketika khutbah Jumat. Seperti yang dulu kita ceritakan, kita sampaikan hadisnya, ketika Rasulullah lagi khutbah Jumat, ada orang Badui datang, Arab primitif, datang langsung mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, binasa harta kami, mati binatang-binatang peliharaan kami. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah langsung berdoa minta hujan. Nah, ini pernah juga kerjanya seperti itu. Yang ketiga, ya cara yang sempurna ya kita laksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah, dan pernah juga disampaikan oleh Rasulullah seperti riwayat yang tadi disampaikan, itu Rasulullah menentukan harinya, kemudian Rasulullah menyampaikan beberapa hal ya. Nah, jadi seperti itu. Salat istisqa ada 3 cara. Berdoa setelah salat, atau dengan berdoa diwasiatkan, disampaikan kepada para khatib-khatib Jumat untuk berdoa ketika khatib, ketika dia berkhutbah di pertengahan sulusul akhir minal khutbah, min khutbati tsaniyah. Jadi sepertiga terakhir dari khutbah kedua itu berdoa biasanya. Nah, yusannu ayya'mural hakim. Jadi dalam hal ini, kalau itu individu seperti itu tadi, tapi kalau datangnya dari pemerintahan, maka disunnahkan. Misalnya satu daerah, satu kabupaten ya, atau satu kecamatan, akhirnya Pak Camatnya menginstruksikan ya. Nah, Pak Camat ini disunnahkan untuk Pak Camat atau kepala daerah yang di situ susah airnya, tidak ada air di situ ya, disunnahkan untuk mengajak para masyarakatnya, khususnya yang beragama Islam, untuk keluar bersama-sama sholat istisqa. Nah, sebelumnya disunahkan menyuruh mereka as-saum, berpuasa salah satu ayam 3 hari. Jadi misalnya hari Kamis kita akan melaksanakan sholat istisqa, 3 hari sebelum hari Kamis itu berpuasa dulu. Nah, jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu puasa semuanya. Sampai pada hari Kamis, nah, boleh tidak puasa, boleh puasa. Sebagian ulama menganjurkan lebih bagus kalau puasa. Nah, kita keluar sholat istisqa minta hujan dalam keadaan puasa agar lebih mustajab doanya. Ya. Kemudian menyuruh, ya, imam ini menyuruh untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah, kemudian a'malil birri wal khuruji minal madzalim. Ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim, ya, tinggalkan semuanya. Wa kullama yamna'u min nuzulir rahmah, dan segala sesuatu yang menegah turunnya rahmat. Ada yang putus silaturahmi atau segala macam perbuatan yang mencegah turunnya rahmat, itu harus disampaikan oleh kepala daerah, pemimpin daerah tersebut, baik itu dari kepala camatnya atau kabupatennya atau dari kelurahan dan RT RW-nya. Sampaikan kepada masyarakat ya, agar hal-hal tersebut dilaksanakan. Nah, kemudian pada hari yang keempat keluar ya, semuanya untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa seperti apa caranya? Para ulama sudah memberikan cara bagaimana melaksanakan sholat istisqa. Pada dasarnya sholat istisqa ini ya dilaksanakan sama seperti sholat hari raya.
Salat hari raya apa kira-kira yang sunnah pada salat hari raya? Takbir. Ya. Rakaat pertama bertakbir berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Seperti itu juga salat istisqa dilaksanakan seperti itu. Waktunya pun sama. Jadi di riwayat tadi yang kita sampaikan tadi itu Rasulullah keluar rumah ketika matahari sudah mulai muncul. Ya, sekitar jam 7-an lah. Sudah mulai muncul dan terangkat satu tombak. Ya, itu sudah masuk waktu salat istisqa. Dianjurkan di pagi hari. Nah, jadi semuanya keluar nih. Nah, semua disuruh untuk keluar melaksanakan salat istisqa. Baik kecuali perempuan, ya. Kecuali perempuan zata hay'ah yang dia itu bisa menimbulkan fitnah kalau keluar. Nah, punya masih bentuk tubuh yang bagus atau punya kecantikan yang lebih yang bisa menimbulkan fitnah kalau dia keluar, nah nggak usah keluar. Sisanya semuanya keluar pada hari yang keempat tersebut, ya. Kemudian dalam keadaan memakai pakaian keseharian saja. Kalau hari raya kan kita dianjurkan pakaian baru, baju baru. Nah, kalau salat istisqa pakaian seharian saja. Yang penting bersih, ya, dan suci dari najis. Nggak ada najis. Pakaian biasa saja. Keluar memohon. Kalau bisa binatang-binatang juga diajak keluar. Nah, dikeluarin semua tuh binatang peliharaan, kambing, sapi, keluarin semua. Karena ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari cerita, ya, di dalam tarikh. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah suatu ketika pada zaman beliau nggak hujan juga, musim kemarau. Nah, akhirnya keluar, Nabi Sulaiman keluar mengajak umatnya untuk keluar meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu keluar, ya, beliau menemukan bertemu seekor semut, namlah. Di dalam ceritanya dikatakan seekor semut. Beliau ini melihat semut tersebut rafi'an qawaimaha ya ilas sama. Qawaim itu kakinya kan banyak nih. Jadi Nabi Sulaiman melihat semut itu mengangkat kakinya ke langit. Sebagian kakinya diangkat ke langit. Kemudian berdoa semut tadi. Setelah itu Nabi Sulaiman memperhatikan, langsung balik Nabi Sulaiman. Udah pulang. Gak jadi, kata Nabi Sulaiman. Insyaallah doa kita udah diijabah oleh Allah. Irji'u wa qad istajaba lakum min ajli sya'ni hadzan namlah. Nah, jadi kata Sayyidina Nabi Sulaiman, ayo kita pulang udah. Doa kita udah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bentar lagi hujan ini. Karena semut tadi ada berdoa. Semut tadi udah berdoa. Apa doanya semut tersebut? Nah, doa semut tersebut Allahumma inna khalqan. Sesungguhnya kami ini khalqun min khalqik, ya, adalah salah satu dari makhluk Engkau. La ghina bina an rizqik. Ya, kami sangat membutuhkan rezekimu juga. Fala tuhlikuna bidzunubi bani Adam. Maka janganlah Engkau, ya Allah, binasakan kami dengan dosanya manusia. Gara-gara manusia ini bikin dosa, binatang juga kagak dapat rahmatnya. Ini binatang nih berdoa nih. Fala tuhlikuna bidzunubi bani Adam. Ya Allah, jangan Engkau binasakan kami dengan sebab doa-dosanya manusia. Jadi di antara penyebab turunnya azab itu kan dosa yang sudah banyak dikerjakan oleh manusia. Di antara azab tertegahnya hujan. Nah, turunnya hujan itu kan turunnya rahmat. Kalau nggak turun-turun hujan, berarti rahmatnya nggak turun-turun. Nah, berarti ada sesuatu yang menegah turunnya rahmat. Ada dosa yang kita perbuat. Nah, sampai semut berdoa seperti itu. Nah, setelah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam riwayat dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di sini dikutip hadisnya oleh pengarang kitab Taqratus Syadidah juga menyebutkan seperti itu, ya. Rasulullah bersabda, "Laula syababun khusya." Kalau bukan karena para pemuda, ya,
yang khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bahaimun rutta, dan binatang-binatang yang merengek berbunyi. Merengek itu rengekan binatang memohon kepada Allah. Wa bahaimun rutta wa syuyuhun rukka, kalau bukan karena syuyuh, orang-orang tua yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atfalun rudda, dan anak-anak yang masih menyusu, kalau bukan karena mereka semua, la subba alaikumul adzabu sabba, niscaya Allah akan menurunkan azabnya. Jadi Allah udah gemes sama kita yang bikin dosa nih, mau nurunin azab cuma karena masih ada anak kecil, masih ada binatang yang memohon kepada Allah, masih ada orang-orang tua yang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah Allah menahan azabnya. Seperti tadi masih ada semut yang berdoa, ya, Allah menahan azabnya. Bahkan di riwayat lain dikatakan, wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum. Wa hal turzaquna di sini istibham inkari, ya, bermakna nafi. Bermakna nafi, tidak akan diberi rezeki kepada kalian, tidak akan ditolong kalian ini melainkan karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Karena ada orang lemah, akhirnya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Seperti tadi, salat hari raya, ya. Kita bertakbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian rakaat yang kedua bertakbirnya 5 kali. Selain takbir intiqal, kita bangkit atas Allahu Akbar, ini enggak termasuk. Kemudian kita bertakbir 5 kali pada rakaat kedua. Kalau rakaat pertama selain takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram baca doa kita, bertakbir 7 kali. Kalau ketinggalan ya udah enggak apa-apa, enggak usah sujud sahwi. Karena ini cuma sunnah biasa, ya. Sunnah ziyadah, takbir ziyadah namanya. Nah, jadi enggak perlu sujud sahwi kalau ketinggalan. Nah, pelaksanaannya seperti tadi, ya. Setelah kita melaksanakan sholat di tanah lapang, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa doanya yang di tangan bapak-bapak sekalian, ya. Nah, yang pertama itu riwayat dari sahabat, ini hadis yang masyhur, ya, di kalangan para ulama, yang doanya dikutip dari situ, ya. Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an ghadakan mujallila sahhan aman tabaqan daiman. Allahumma ala dhirab wa manabitis syajar wa butunil awdiyati. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Allahumma askinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma ambit lana az-zar'a wa addir lana ad-dar'a waskina min barakatis samaa wa ambit lana min barakatil ardi summa rfa' anna al-jahda wal ju'a wal urya waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairu. Ya Allah, angkat bala ini, bencana ini yang tidak bisa mengangkatnya kecuali Engkau. Nah, ini salah satu doanya, ini yang panjang nih, diajarkan oleh Rasulullah. Ada lagi doa yang pendek, ya. Itu nomor 2. Nah, ini ada doa, ya, karena memang selain pada zamannya Rasulullah, pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab pernah juga terjadi kemarau yang panjang yang menyebabkan tidak turunnya hujan, tidak ada air pada waktu itu. Para sahabat pun mengadu, ya. Masyarakat mengadu kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berdoa kepada Allah. Tapi doanya antik nih, ya. Apa doanya Sayyidina Umar? Allahumma inna nastasqi wa natashaffa'u ilaika bi abdika fulan. Ini doanya. Nah, kalau di riwayat lain, riwayat yang sahih dalam Sahihul Bukhari, ya, bahwa Sayyidina Umar itu berdoa, idza qahatu istasqa bil Abbas. Beliau ini minta hujan dengan berwasilah kepada Sayyidina Abbas. Ya, Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi, saudara dari bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Apa doanya? Beliau berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ya Allah, kami natawassal, berwasilah kepada Engkau dengan nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashkina
hujanilah, turunkanlah hujan untuk kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina, dan kami bertawassul berwasilah dengan engkau bi ammi, dengan paman nabi kami, ya, Abbas, Sayyidina Abbas. Fasqina, berikanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan untuk kami. Dari sini, ya, dari doa ini, para ulama berdalil boleh bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Sudah ini baru bertawassul, ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kemuliaan, keberkahan yang diberikan oleh Wali Songo, misalnya, Wade Sunan Ampel, atau siapa orang-orang soleh, kita yakini mereka orang-orang yang soleh, bertawassul dengan mereka, boleh berwasilah, mudah-mudahan Allah memberikan hujan. Atau doa kita yang lain, hajat-hajat kita yang lain. Makanya habis bubur subuh, ya, cukupkanlah, loberkanlah, beras banyak, duit banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya nabi wali, nabi dan wali Allah, orang-orang yang soleh. Waliullah itu ada yang dari kalangan orang alim, ada yang dari kalangan orang-orang yang soleh. Itu waliullah. Bertawassul, berwasilah dengan mereka. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Sayyidina Umar. Beliau itu ketika berdoa seperti itu, tidak lama hujan. Ada lagi yang wasilah yang antik yang dilakukan oleh kakeknya Rasulullah SAW. Jadi dulu diceritakan kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, itu ketika Rasulullah masih kecil. Kalau hujan gak turun-turun, beliau menggendong Rasulullah yang masih bayi, dibawa ke Ka'bah, berdoa di situ, ya Allah, berikanlah kami hujan. Turun hujan. Rasulullah digendong ke situ, minta hujan kepada Allah Subhanahu. Berwasilah namanya. Cuma waktu itu belum dikenal. Nah, ini bawa anak kecil. Berwasilahnya seperti itu. Nah, ini jadi dalam berdoa boleh dengan berwasilah, boleh berdoa langsung sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di doa-doa lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga ada yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ataitun nabiyya biwaqin. Dulu kata saja Jabir bin Abdullah, saya mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan aku lagi sakit waktu itu. Berdoa minta kepada Rasulullah. Kata Rasulullah mendoakan, Allahumma askina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin. Nah, itu doa yang selanjutnya, ya. Kemudian doa selanjutnya lagi, Allahumma aski ibadaka wa bahaimika wansyur rahmataka wa ahyi baldatakal mayyit. Ya Allah, berikanlah hujan kepada hamba-hambamu, pada para binatang, wansyur, dan sebarkanlah rahmataka, rahmat engkau, wa ahyi baladakal mayyit, hidupkanlah kembali negeri engkau yang sudah mati ini, yang gersang, ya. Doa yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahi. Dan perbanyak istighfar. Insyaallah ketika kita melakukan hal ini, insyaallah Allah akan menyegerakan pertolongannya, bantuannya, hujan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu pelaksanaannya, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sholat istisqa, ya. Doa istisqa atau sholat istisqa minta hujan. Iya. Sekarang ada nggak doa minta panas? Minta panas, ya. Sholat minta panas. Dulu pohonnya banyak buah, kembang mulu. Hujan nggak jadi buah, dan dia minta panas. Doa. Minta panas dia, ya. Nah, ini antik nih. Pertanyaannya agak susah juga dijawab. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari salah seorang sahabat, Sayyidina Abbas, yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Ada sahabat, ya, dulu mungkin sudah kita sampaikan juga dulu, 2 minggu lalu sudah kita sampaikan. Ada seorang sahabat, orang Badui, yang minta hujan karena nggak turun-turun hujan, ya. Binatang udah pada mati, pada binasa semuanya, tumbuh-tumbuhan pada kering. Akhirnya Rasulullah berdoa,
ketika di atas mimbar berdoa. Tidak lama kata Sayyidina Abbas kami melihat awan itu ditiup angin. Tidak lama hujan, sampai di satu riwayat dikatakan sampai di jenggotnya Rasulullah itu menetes hujan, menetes air. Langsung hujan. Bahkan kami, saya kata Sayyidina Abbas, sujud di tempat yang tanah yang basah dengan air. Airnya berlumpur, kotor di sini. Ya nggak apa-apa. Ya. Soalnya kami sujud di situ, kata Sayyidina Abbas. Nah, setelah berselang seminggu, selama seminggu itu rupanya hujan terus. Nah, hujan terus. Tidak lama kemudian minggu depan orang itu datang lagi. Ya Rasulullah, binasa ini binatang ternak kami. Udah hujan terus, akhirnya rumah kami pada rusak. Rumahnya kan dari tanah. Rumah pada rusak karena hujan mulu. Nah, akhirnya kata Rasulullah berdoa bukan menolak hujan, tapi doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ini ke tempat yang lebih baik. Enggak usah di sini lagi, udah cukup. Jadi bukan menolak, jadi bukan minta panas. Pindahkan hujannya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau ditolak hujannya menolak rahmat jadinya ntar. Allah arahkan, alihkan ke tempat yang lebih pantas. Jadi gak usah. Bukan rakit suruh singkir itunya. Itu pawang hujan itu. Pawang hujan jadinya ya. Biar gak ketujuh hujannya kayak gini caranya katanya. Pawang hujan. Jangan diyakini itu. Kalau itu diyakini bisa membawa kepada kemusyrikan. Ada pertanyaan lain? Ya. Iya. Ini Ustaz, mengenai bertawasul Ustaz. Iya, iya. Ada pendapat ulama bahwa bertawasul dengan orang soleh itu orang-orang yang masih hidup, katanya orang soleh yang masih hidup. Kita bertawasul kepada orang soleh tapi sudah meninggal. Itu gimana Ustaz? Memang dalam masalah tawasul ini berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bertawasul hanya boleh ya kepada Rasulullah saja, bidzatihi, dengan Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan boleh dengan orang yang hidup saja, yang sudah meninggal kagak boleh. Ada yang mengatakan tawasul dengan amal soleh juga boleh. Dalam salah satu riwayat diceritakan oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan bertawassul dengan orang meninggal juga boleh. Ya, jadi ada khilaf. Terserah mau yang mana ikutin. Ya, ikhtilaful ummah rahmah. Nah, di antara dalilnya bertawassul dengan orang meninggal ini tadi, Sayyidina Umar bertawassul dengan pamannya Nabi. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar bertawassul dengan paman Nabi, Sayyidina Abbas. Rasulullah udah meninggal. Paman Nabi apalagi Sayyidina Abbas sudah meninggal. Ini masa pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berdoa, Allahumma inna natawassalu bi ammi nabiyika, dengan paman Nabi engkau ya Rasulullah ya Allah, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Bertawassul tuh orang sudah meninggal. Ini dalilnya juga. Jadi memang ada bermacam ikhtilaf, boleh orang yang sudah meninggal, boleh yang masih hidup. Intinya mereka orang-orang soleh, karena orang-orang yang soleh itu kelihatan kita sudah meninggal, tapi mereka bal ahya, mereka masih hidup, masih tahu dengan kita. Ada pertanyaan yang lain? Ada lagi nih. Tadi Nabi berdua kan berdua. Iya. Ketan. Bajunya tangan baju melorot kali ya. Udah keluar. Dan sekarang ada orang berdoa lagi amin. Tangannya ditaruh di paha. Iya, gimana tuh? Bukan begini. Itu kebanyakan dari terima kali doang. Ditaruh di paha kadang-kadang nih. Berat bagaimana di tangannya? Iya. Iya. Masuk gimana? Ditaruh di paha. Jadi tangannya. dari berbagai macam riwayat, ya, berbagai macam riwayat dari Rasulullah. Bagaimana doanya Rasulullah? Ya, ada riwayat Rasulullah berdoa seperti ini, mengumpulkan tangannya, ya, kemudian sejajar dengan muka beliau. Pernah juga Rasulullah berdoa mengangkat tangannya ketika habis wudu. Rasulullah pernah mengangkat tangannya seperti ini. Dan tadi juga salat minta hujan, berdoa seperti ini sampai kelihatan. Dan juga dalam peperangan pernah Rasulullah berdoa sampai mengangkat tangannya kelihatan, bayadhu ibti namanya. Enggak pernah berdoa seperti ini. Ini doa orang minta ragu-ragu, ngantuk atau ragu-ragu dia. Nah. Banyak yang berdoa kayak gini. Ini agak niat ya doanya nih, karena mendengar orang berdoa ya, nggak tahu dia lah.
kali ikut sedikit gitu. Kali nyangkut juga buat kita. Nah, kagak ada niat doanya. Jadi yang sunnah itu yang seperti tadi, ya. Mengangkat tangan, diangkat tangan, ini nggak angkat tangannya, naruh doang tangannya. Jadi sudah diangkat ya. Kalau diangkat berarti mengikut Nabi. Ini Ustaz, kamu gini tapi cikurnya di paha gini Ustaz. Nggak apa-apa, Bagi dua dua aja, nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau boleh saja, boleh aja sih sebenarnya seperti ini. Cuma kesungguhan kita dalam berdoa seperti apa? Nah, kesungguhan kita dalam berdoa itu kamu memohon kepada Allah sungguh-sungguhnya seperti apa? Mau ngangkat seperti sungguh-sungguh kayak gini, sungguh-sungguh nggak? Kayak gini, apalagi kayak gini sampai ngantuk juga. Itu mah kesungguhannya nggak ada. Ya. Boleh-boleh aja sebenarnya. Nah, yang sunnah seperti tadi. Ya, nggak ada riwayatnya. Tergantung kesungguhan kita dan niat kita. Mungkin kita cukupkan dari sini ya. Karena sudah agak siang, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya ketika terjadi hal tersebut, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa kulli tisali wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.